Terbukalah pintu tanpa kematian. Terbebaslah mereka yang mendengar dengan penuh keyakinan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sangga yang saya muliakan, Bapak Ibu Pandita, dan seluruh sahabat Dharma yang hadir pada hari ini. Kita bersama membangkitkan sukacita dari kebaikan yang kita lakukan hari ini untuk kita limpahkan kepada para mendiang. Umumnya dan yang cukup menarik, dalam upaya untuk melimpahkan jasa, Buddha memberikan satu instruksi berkaitan dengan waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Memang, kalau kita mengkaji dari tradisi kitab Pali Teks, instruksi ini tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Instruksi berkaitan dengan waktu yang tepat untuk melimpahkan jasa, itu tidak ditemukan. Instruksi ini hanya ditemukan pada tradisi kitab Sang Sekerta. Sang Sekerta. Maka memiliki sudut pandang yang berbeda berkaitan dengan waktu, ya, waktu. Kita akan bahas lebih jauh hal ini. Yang berikutnya, umumnya kita sudah ditanamkan tentang bakti kepada orang tua. Baik untuk mereka yang hidup maupun mereka yang telah meninggal dunia. Dan di sini juga Buddha mengajarkan dan memberikan instruksi waktu yang tepat itu kapan. Kembali kalau kita mengkaji dari sisi Pali Teks, ini tidak ketemu juga. Tidak ada. Karena khotbah ini hanya diberikan dalam satu kali dalam waktu tertentu saja. Dengan kasus tertentu saja. Sehingga hanya ada dalam satu khotbah itu saja. Bagaimana cara kita menolong mereka yang kita anggap atau kita lihat sendiri bahwa sanak keluarga kita, baik bahkan orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu terlahir di alam peta. Bagaimana cara menolongnya? Dan bagaimana menunjukkan bakti itu? Ini hal yang penting yang kita harus pahami bersama. Maka dalam kesempatan ini saya akan berbagi tentang menolong mereka yang telah meninggal dunia. Banyak upaya yang dilakukan tentu
dengan niatan-niatan untuk menolong. Tetapi bagaimana ketepatan secara dharma, sebagaimana yang diajarkan Buddha, ini perlu menjadi pertimbangan yang baik. Karena jangan sampai niatan yang baik yang sudah muncul sebagai bentuk bakti muncul dalam batin kita sebagai bentuk bakti, namun kita melakukan dengan upaya-upaya yang sia-sia, dengan berbagai macam upaya biaya yang sudah begitu besar tetapi memiliki kesia-siaan. Dengan keterbatasan pengetahuan dan kebodohan kita, tentu kita harus bercermin dari apa yang menjadi instruksi Buddha. Karena kita meyakini Buddha sebagai sumber-sumber instruksi kebajikan ini. Nah, sehingga kembali pada kesempatan ini kita akan mengacu pada khotbah Ulambana Patra. Ulambana Patra. Apa sebenarnya yang dimaksud menolong mereka yang meninggal dunia? Mengapa kita harus menolong mereka? Dan bagaimana cara kita menolong? Ini sangat penting untuk dipahami dengan baik. Agar segala bentuk upaya yang kita lakukan dengan mengerahkan begitu banyak energi, waktu, tidak menjadi sia-sia tentunya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan menolong mereka yang telah meninggal dunia? Jadi menolong mereka yang telah meninggal dunia artinya bahwa kita membantu membangkitkan satu bentuk karma produktif, memberikan satu rangsangan karma produktif kepada mereka yang telah meninggal dengan cara berbuat baik atas nama mendiang. Atas nama mendiang. Siapa yang tertolong di sini? Apakah semua tertolong? Tidak. Mereka yang di alam neraka tidak akan tertolong sama sekali. Yang lahir di alam neraka tidak bisa tertolong sama sekali. Ia akan terus menyelesaikan masa daya hidupnya di sana. Dan akan terbebas dari keadaan neraka itu tergantung dari potensi karma produktif yang muncul menjelang kelahiran kembali di saat proses meninggal dunia dari alam neraka. Mereka yang di alam binatang tidak bisa menerima atau tertolong. Coba Anda sekarang lakukan berbuat baik atas nama kucing Anda, anjing Anda yang masih hidup. Nah, lalu mereka tiba-tiba lahir jadi manusia, tidak? Kan tidak. Bahkan mungkin, saya yakin mereka nggak mengerti. Hai kucing, hari ini aku berbuat baik ya atas nama kamu. Semoga kamu bahagia. Dia hanya bengong-bengong saja, ini orang ngomong apa gitu kan. Binatang tidak akan mengerti, maka dia nggak bisa menerima ini. Tidak akan bisa menerima ini. Nggak akan bisa menerima ini. Atau mereka yang masih hidup sebagai manusia, Anda limpahkan jasa, saya melimpahkan jasa kepada Pak Titi gitu. Lalu Pak Titi meninggal dunia, lahir di surga sekarang gitu. Kan tidak begitu. Kalau Pak Titi ikut bahagia, merasa bahagia, bersuka cita, muncul mudita dalam batinnya, dan dia bahagia dengan kebaikan yang saya lakukan atas nama beliau, iya. Ia mengerti itu, karena mengerti ini perbuatan baik. Beda dengan binatang, tidak mengerti itu perbuatan baik. Begitu ini dilakukan, saya melakukan kebaikan, ya, saya peruntukkan untuk Pak Titi.
Semoga kebajikan ini diketahui panitia, semoga Pak Titi turut berbahagia dengan ini. Dan semoga kebajikan ini mengkondisikan kebahagiaan juga untuk Pak Titi. Pasti ikut bahagia kan begitu. Turut bahagia. Bisa merasakan langsung, tapi tidak tertolong dalam arti lahir di alam surga, tidak ya. Tetap sebagai manusia gitu. Maka tidak menolong, tetapi hanya memberikan satu rangsangan batin untuk memunculkan kebahagiaan dari kebajikan dalam upaya berbuat baik itu. Di alam dewa sama, tidak bisa juga. Di alam surga, mereka udah di alam surga, tidak bisa juga. Lalu siapa yang tertolong ini? Adalah mereka yang di alam, tadi dikatakan dalam ulama Manapatra adalah hantu kelaparan. Diberi namanya demikian. Makhluk peta. Diberi namanya demikian. Makhluk peta. Mereka yang tertolong. Mereka yang tertolong. Mengapa kita menolong mereka? Apakah karena mereka sahabat kita? Apakah karena mereka saudara kita? Salah satunya iya. Tetapi yang menjadi satu catatan penting agar menjadi nilai bajik di sana, dalam Buddhism selalu mengajarkan bahwa agar muncul bentuk bakti yang tinggi, agar muncul nilai yang tinggi dalam melakukan pelimpahan kepada mereka, adalah menghadirkan satu pemahaman bahwa semua makhluk itu adalah orang tua kita. Entah dalam kehidupan yang keberapa. Jadi muncul pemikiran demikian. Semua makhluk adalah orang tua kita. Maka kita harus menunjukkan bakti ini kepada mereka. Membalas jasa kepada mereka. Menolong mereka dari sana. Menolong mereka dari sana. Ini yang harus muncul. Jadi belum tentu untuk orang tua kita yang mungkin meninggal dalam kehidupan, orang tua kita yang sekarang ini dalam kehidupan sekarang ya. Kalau dalam kehidupan sekarang dia sudah lahir di alam dewa, ya dia akan turut berbahagia. Kita turut berbahagia. Maka diperuntukkan kepada para mendiang. Nah, di alam peta pun tidak semua. Tidak semua. Dari kajian kitab Pitawatu, kitab ada ditemukan 21 jenis makhluk peta. Tidak semua makhluk peta kemudian tertolong. Tidak semua. Sama. Saya memberikan bimbingan meditasi agar Anda semua bisa mudah bahagia batinnya. Tapi apakah semua yang umat Buddha di sini mudah bahagia batinnya? Tidak, karena tidak semua ikut bimbingan meditasi. Kalaupun ikut, apakah mereka mengikuti instruksi itu? Tidak, yang tidak bisa mungkin, jelas tidak bisa. Kalaupun ikut, apakah mereka mengerti itu? Belum tentu. Maka yang tidak, ya tidak bisa bahagia batinnya melalui meditasi, bimbingan meditasi itu. Hanya mereka ya yang ingin bahagia, yang ingin belajar meditasi, mengikuti instruksi yang kemudian batinnya bahagia, kan begitu. Sama di alam peta itu begitu. Mereka yang telah siap, yang sudah membutuhkan pertolongan. Ya, orang-orang yang mau belajar meditasi hanya orang-orang yang sudah butuh pertolongan. Ini batin saya bahagia, batin saya menderita ini. Saya kepingin bahagia batinnya. Saya jalan-jalan kok nggak bahagia, saya makan kok nggak bahagia, sudah makan banyak nggak bahagia, makan sana sini kuliner sana sini nggak bahagia, jalan ke sana kemari nggak bahagia juga. Saya punya pakaian bagus-bagus juga nggak bahagia.
Saya ketemu ini, ketemu itu juga nggak bahagia, batin saya tetap nggak bahagia. Artinya sudah menemukan bahwa kebahagiaan itu bukan terletak di luar dirinya. Hanya kesenangan-kesenangan indria yang dia dapat di sana, tapi sementara saja. Tapi batin tetap setelah pulang kok batin nggak bahagia lagi gitu. Aduh. Terus seperti itu, berulang begitu. Mulai mencari. Nah, ketika dia menemukan, oh bahagia itu sebenarnya adalah membiasakan batin dalam merespon sesuatu itu secara positif dengan baik. Nah itu dengan melatih batin. Nah dia baru mau meditasi itu, baru tertolong. Dia ngikutin instruksi, dia baru tertolong. Ah, jika tidak ya tidak, sedih ya, ayo jalan-jalan gitu kan. Ya, jalan-jalan senang, happy, ketemu Bante, ketemu teman-teman semua senang. Pulang sampai rumah, loyo lagi, sedih lagi, gitu kan. Terus begitu berulang. Wihara senang bertemu teman-teman, senang. Bisa teralihkan sedikit persoalan-persoalan yang bikin penat batin. Begitu pulang, ya kembali lagi. Jadi nggak mau, jadi rumah itu nggak menyenangkan sama sekali kan. Gitu. Nah, tetapi mereka yang sudah butuh tentang kebahagiaan batin tidak akan mencari kebahagiaan di sana. Dia akan melatih batinnya, dia akan membiasakan batin bagaimana untuk bahagia melalui meditasi. Sehingga mau di rumah, mau di wihara, mau dimanapun oke saja, gitu loh. Oke saja, bahagia saja gitu. Mau ada apapun, ada masalah sebesar apapun, batin tetap tenang dan bahagia saja. Masalah belum selesai, tapi batin tetap bahagia, kan gitu harusnya. Masalah bahkan sudah selesai, batin masih tetap nggak bahagia gitu kan. Masalah sudah lewat 1 bulan aja, batin masih mengingat dengan tidak bahagia gitu. Ini kan bermasalah gitu. Nah, sama dengan makhluk peta itu. Mereka yang telah memiliki kesiapan batin dan kemauan untuk bebas dari alam peta, memahami penderitaan di sana, dari ingin bebas dari sana, dia akan mencari orang-orang baik yang pernah hidup bersamanya. Maka kalau Anda orang-orang baik nanti ketemu makhluk peta jangan kaget ya. Bukan mereka mau meneror Anda, tapi mereka minta tolong kepada Anda agar Anda menolong dia. Agar Anda menolong dia. Dia akan minta tolong. Bahkan mungkin suaranya akan Anda dengar. Aroma tubuhnya yang busuk akan Anda rasakan. Anda akan cium itu. Bahkan mungkin terlihat dengan tubuhnya yang begitu menjijikkan, kotor. Akan terlihat karena dia satu dimensi sama kita. Hanya bentuknya halus. Maka suara pun akan terdengar. Jika dia meminta tolong dan sebagainya. Jadi karena inilah kita menolong mereka. Dan mereka inilah yang akan tertolong. Yang belum, ya belum, sama seperti tadi. Setiap minggu kita ngajar ada bimbingan meditasi juga tetap aja hanya beberapa orang yang bisa mengerti itu. Yang tertolong dari meditasi, yang lain duduk, tapi pikirannya kemana-mana kan, nggak ikut instruksi kan. Yang lain duduk saja gitu. Datang, hanya datang saja tapi gitu. Hanya nggak dapat apa-apa, sama dengan makhluk. Karena apa? Tidak memiliki kesiapan, sama seperti mereka. Mereka nggak memiliki kesiapan, maka mereka nggak butuh. Yang dibutuhkan apa? Ya makanan mereka kotoran itu. Kalau di dalam kitab dikatakan ya, kotoran-kotoran di toilet, di sampah dan sebagainya, bangkai, ludah yang Anda buang. Itu yang mereka santap menjadi kenikmatan tersendiri buat mereka. Anda bilang nggak enak itu, buat mereka enak itu. Buat mereka enak. Mereka akan menikmatin itu. Sama
Ketika kita bilang, meditasi itu bagus. Enggak, Anda lebih senang, ayo makan-makan. Anda lebih senang, ayo jalan-jalan. Anda lebih senang untuk hiburan-hiburan indera yang lain. Ya, karena memang kebutuhannya itu. Gitu. Tetapi itu tidak menolong Anda. Sama ketika Anda memberikan apapun itu kepada mereka, makhluk peta, mereka akan menikmati itu. Betul. Anda berikan sesaji mereka menikmati itu. Ya, tapi tidak tertolong. Tidak menolong mereka dari sana. Tidak menolong mereka dari sana. Sama seperti dilakukan oleh yang Arya Moggallana. Yang tadi baru Anda baca. Yang tadi baru Anda baca. Sama. Bahkan dengan kemampuan batin beliau sendiri, beliau langsung bertemu di alam peta itu dengan ibunya. Membawa mangkuk, maka dikatakan Ulambana Patra. Ya, patra itu pata, mangkuk. Ulambana itu menyelamatkan, bergantung pada kebajikan ini. Ini diberikan, apa yang terjadi? Jadi arang kan tadi. Sampai beliau sedih, merasa punya kemampuan batin, kesaktian yang begitu luhur gitu. Dari upaya latihan beliau sebagai biku, tapi tidak mampu membantu ibunya yang telah di alam peta. Tidak sama sekali. Jadi beliau belum mencapai kesucian di sini ya, baru mencapai ide saja. Ketenangan batin, kesaktian saja. Maka beliau masih mengalami kesedihan, beliau berteriak, menangis, sedih, merasa tidak berguna gitu kan, tidak bisa menolong. Sama ketika Anda memberikan sesaji-saji untuk mereka ya hanya sia-sia seperti itu saja, tidak menolong mereka. Sama. Bahkan ketika Anda mampu memasukkan itu ke dalam mulutnya, bisa-bisa terjadi seperti yang dialami oleh yang Arya Moggallana, menjadi arang. Jadi arang. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, inilah kenapa kemudian Buddha memberikan instruksi ini. Kapan melakukannya? Nah, ini yang saya katakan. Instruksi ini hanya ada di dalam Ulambana Patra. Dan Ulambana Patra ini hanya diulas, ya, diingat oleh mereka yang berada di komunitas yang ketika itu dengan tradisi Sangsekerta, bukan di Palitek. Sehingga di Palitek tidak ditemukan tentang Ulambana Patra. Meski kalau saya mengkaji lebih dalam tentang kitab ini, kata Ulambana itu sendiri tidak ada dalam kosakata Sangsekerta. Tidak ada. Kata Ulambana ini adalah penyebutan-penyebutan yang disesuaikan yang berakar di kata Ulupata dari bahasa Pali. Gitu. Itu menurut salah satu profesor Sangsekerta loh ya, yang bicara. Profesor Sangsekerta dari Jepang yang mengatakan itu, mengkaji kitab ini. Nah, kitab ini hanya ada dalam tradisi Sangsekerta, gitu. Yang berupa instruksi kapan melakukan pelimpahan jasa. Ini tidak ada dalam Palitek. Dalam Palitek kita bisa kaji dalam Tirokuda Sutta yang tadi kita baca. Di sana Buddha tidak menyebutkan kapan waktunya, tidak. Atau dalam keseluruhan dalam kitab Petawatu. Tidak ada di sana. Yang menceritakan semua tentang makhluk peta dan bagaimana menolong mereka. Di sana tidak ada sama sekali waktu kapan yang harus tepat untuk melakukan. Hanya ada di dalam Ulambana Patra. Hanya ada di dalam Ulambana Patra. Kapan waktunya? Dikatakan di situ ketika para biku selesai melakukan retreat 3 bulan. Retreat musim hujan. Nah, ada tradisi dari para biku ketika selesai para biku itu kalau bisa kalau seorang dia hanya bisa menetapkan untuk menutup, kalau nanti ada beberapa biku dia akan melakukan namanya upacara pawarana, mengundang para biku yang lain juga untuk hadir di situ untuk mendapat nasihat-nasihat. Jika dilihat ada yang keliru dalam perilaku yang dilakukan oleh para biku itu. Dan itu sebagai upacara penutup wasa. Nah, dulu pernah kita lakukan di sini ya. Dulu saya undang beberapa biku. Nanti kita akan lakukan juga itu. Nanti kami akan lakukan itu karena kami sudah berkumpul beberapa biku.
Itu namanya upacara pewarana. Dan dilakukan di saat mereka itu selesai dan selesai menutup upacara pewarana ini. Maka di sini dikatakan kapan waktunya? Bulan 7, tanggal 15. Bulan 7, Anda boleh lihat dalam kalender Buddhis. Bulan 7 jatuh pas akhir wasa. Akhir wasa. Asayuja. Nanti masuk sampai purnama 2 minggu berikutnya masuk bulan Katika. Bukan dari sini ya, ini nama bulan. Katika itu dilakukan. Nah, dilakukan dalam 7 dan bulan 8. Berakhir di bulan 8 tanggal 15. Sama di sini. Bulan 7 tanggal 15 yang diinstruksikan Buddha. Bulan ke-7 tanggal 15. Ini hari pewarana. Loh, kenapa kok jatuhnya kalau kalau Masehinya tentunya harusnya jatuhnya bulan Juli ya. Kalau Masehi gitulah. Kalau dengan penghitungan India nanti jatuhnya itu purnama tanggal 20. Itu purnama bulan 7 dengan penghitungan Indianya ya. Penghitungan Buddhisnya yang dari India. Mengikuti dari India, Buddhis yang internasional menggunakan penghitungan dari India. Itu nanti jatuhnya tanggal 29 Oktober, tanggal 15-nya itu. Pewarananya itu sana. Tanggal 15 Oktober itu. Tanggal 29 Oktober Masehinya. Pas itu purnamanya. Itu pas akhir wasa. Itu pewarana yang menggunakan penghitungan kalender Buddhis. Berdasarkan acuan yang dari India. Kenapa kok bulan-bulan ini? Nah, ada dikonversi ke penghitungan Imlek. Gitu. Kenapa begitu? Karena ajaran Buddha berkembang di Cina. Maka diambil bulan 7-nya di sana. Dari sana bulan 7-nya. Maka kalau Anda perhatikan sekarang ini, ada beberapa komunitas bikuni di Jawa Barat ada, di Sumatera ada. Hanya ada 2 komunitas ini yang saya tahu mereka menggunakan tradisi ini. Jadi mereka kemarin tanggal 30, ya, mulainya tanggal 30, bukan dari tanggal 1-nya. Tanggal 1-nya belum pawarana soalnya, belum selesai masa wasa. Pawarannya tanggal 30 Agustus kemarin, tanggal 15. Nah itu kemarin mereka melakukan pawarana. Ada yang di Jawa Barat sama yang ada di Sumatera. Ada 2 komunitas yang melakukan wasa berdasarkan tradisi karena mereka mengambil dari Taiwan, Imlek mereka. Jadi mereka wasanya lebih duluan. Nah, jatuh akhir pawarananya kemarin tanggal 30 Agustus mereka. Maka mereka kemarin melakukan ulambana. Sekalian pawarana kemudian ulambana. Mereka melakukan itu. Itu kenapa kemudian ini di kalangan Buddhis yang berakar dari China maupun Taiwan dan di beberapa yang menggunakan penghitungan Imlek itu di bulan 7 itu mereka melakukan upacara ulambana. Gitu. Karena itu waktu yang tepat seperti tadi kita baca sama-sama. Ini instruksi Buddha. Gitu. Apa yang dilakukan? Atau bagaimana cara kita melakukan ini? Jadi harinya itu adalah hari pawarana saat itu, gitu kan. Dan apa yang dilakukan? Seperti yang diinstruksikan kepada yang Arya Moggallana dari yang instruksikan Buddha kepada yang Arya Moggallana. Setelah yang Arya Moggallana melakukan upaya untuk menolong ibunya dengan upaya untuk memberi makanan langsung kepadanya, namun tidak menolong ia, maka ia menemui Buddha. Di sini jelas sekali apa yang disampaikan oleh Buddha. Pada hari ke-15 bulan ke-7 merupakan hari pawarana untuk sangga dari 10 penjuru demi ayah dan ibumu dalam 7 generasi kehidupan lampau dan ayah ibu dalam kehidupan sekarang yang berada dalam keadaan menderita. Lakukanlah derma berupa ratusan rasa makanan, 5 macam buah-buahan, wewangian, pelita, dan tempat tinggal terbaik kepada sangga dari 10 penjuru dunia.
Pada saat itu mereka yang berlatih meditasi di gunung, mereka yang telah mencapai 4 jalan dan buah kesucian, mereka yang tinggal di bawah pohon dan mencapai 6 kekuatan batin, para calon Buddha yang berwujud sebagai biku atau bikuni dengan moralitas murni, memiliki kebajikan bagi samudra luas, berkumpul untuk menerima derma makanan di air retret musim hujan. Dan di sini dikatakan, apabila kamu dapat melakukan derma pada biku dan bikuni yang hadir pada pertemuan akhir musim hujan, maka ayah dan ibumu di kehidupan sekarang, leluhur dalam 7 generasi lampau akan terbebas dari penderitaan hantu kelaparan. Ini instruksi yang begitu jelas, gitu. Ini instruksi yang begitu jelas, gitu. Dan di sini Buddha menginstruksikan kembali yang cukup menarik. Lalu yang Arimogalana menyampaikan pertanyaan, apakah di masa mendatang ini boleh dilakukan gitu oleh putra-putra yang berbakti. Di sini Buddha memberikan jawaban. Putra yang berbudi, apabila ada biku-bikuni, raja, pangeran, menteri, perdana menteri, pejabat atau siapapun yang ingin berbakti atau karena ulas asih kepada orang tua yang telah melahirkan dalam kehidupan sekarang atau 7 generasi kehidupan lampau, maka pada bulan ke-7 hari ke-15 yang merupakan hari penuh sukacita dan hari berakhirnya retret musim hujan bagi sangga, dermakanlah kepada sangga yang hadir dari 10 penjuru berupa ratusan rasa makanan dan letakkan pada mangkuk penyelamatan. Ini instruksi dari Buddha yang begitu jelas. Ini instruksinya dari Buddha. Nah, menariknya di sini, seringkali orang mengklaim ini cara pelimpahan jasa Mahayana, pelimpahan jasa Theravada. Padahal di dalam Ulambanna Patra tidak tertulis sama sekali ini cara pelimpahan jasa Mahayana atau Theravada, tidak sama sekali. Di sini dikatakan kepada putra yang berbudi. Terjadi kepentingan kelompok atas nama Dharma di sini. Gitu. Sehingga seakan-akan yang lain tidak boleh melakukan ini. Yang lain tidak boleh. Dan kemudian terjadi penggeseran makna dalam hal ini. Bahwa ini bulan hantu katanya. Ya. Di bulan ke-7 tanggal 1 pintu neraka dibuka. Saya bingung lagi. Tuhan kurang kerjaan ini. Karena bulan Ramadan awal dibuka juga sama. Akhir Ramadan ditutup. Awal Ramadan awal Ramadan ditutup ya. Akhir Ramadan ditutup. Lalu dibuka lagi bulan 7. Biar cari makan katanya. Anda kalau memahami sisi kajian antropologi seperti ini akan menemukan bertolak belakang paradigma itu. Ya coba lihat di Indonesia. Kita kaji bersama. Dari teman-teman muslim kan puasa mereka pintunya ditutup. Nanti ya ditutup ya. Oh dibuka ya. Lalu di akhir yang ditutup ya. Ditutup. Dibuka lagi bulan 7-nya. 1 bulan ditutup lagi katanya gitu. Anda akan melihat kontradiksi seperti ini. Dan ini kan lelucon sejarah saja gitu kan. Lelucon filosofi. Apakah demikian? Masa neraka dibuka tutup. Saya mau berbuat jahat tapi matinya saat neraka ditutup. Terus saya kemana itu? Saya kemana lahirnya itu? Saya mau lahir di surga aja, kan surga dibuka. Kan surga dibuka itu kan, neraka ditutup. Berarti saya mau matinya, saya akan berbuat semau saya sendiri, lalu saya mau matinya di saat neraka ditutup. Jadi saya nggak lahir di alam neraka ditutup kok. Artinya bahwa tidak begitu. Anda kalau mengkaji lagi nanti dari beberapa kajian-kajian filosofi tertentu akan melihat kontradiksi. Ini menjadi lelucon filosofi gitu loh. Menjadi lelucon filsafat yang aneh gitu. Nah, tapi mengapa kemudian ini dikatakan? Kalau saya mengkaji dari beberapa komentar yang ada nih, saya mengacu ke dalam kitab Ulambanna Patra ya, karena
Semua Anda melakukan pelimpahan jasa pada bulan ini mengatasnamakan Ulambana Patra. Ulambana. Ini kan dharma yang diatasnamakan. Dharma yang diatasnamakan. Ya kita harus mengacu apa yang diinstruksikan di sini dong. Nah, apa yang dilakukan ini yang harus kita pahami bersama. Mengapa dikatakan bulan hantu? Saya kira sangat wajar ketika ini menjadi isu yang menarik, ya. Ya karena yang ditolong itu hantu kelaparan gitu. Kan yang ditolong hantu kelaparan ya di alam peta. Wajar kalau dikatakan ini sebagai bulan hantu. Menolong hantu gitu. Wajar. Menolong hantu-hantu kelaparan, wajar. Karena ini yang ditolong dalam kasus ini, yang Arya Moggallana melihat ibunya lahir di alam hantu kelaparan. Maka wajar kalau dikatakan sebagai bulan hantu. Gitu. Tapi bukan berarti bahwa neraka dibuka begitu ya. Gitu. Ini pandangan yang keliru tentunya gitu. Nanti kontradiksi. Kita bisa debat dengan teman-teman yang lain ini. Bukanya kapan? Kemarin? Belum. Udah ditutup, kan ribut. Tuhan ketawa-ketawa sama kita. Aduh, katanya. Itu kalau Tuhannya saya gitu kan itu. Nah, ini yang menarik yang kita harus pahami. Yang kita harus pahami betul-betul. Bahwa Ulambana Patra ini bukan masalah berkaitan dengan ini pintu neraka dibuka, bukan kaitan kita makan mengasih makanan ke ke makhluk, ke hantu kelaparan, bukan. Bukan begitu. Semua makanan ini dipersembahkan kepada sangga kalau di hari Pawarana itu. Ya kalau tidak ada begitu ya yang kita lakukan ini sebagai bentuk medianya ya, kepada Buddha. Jadi kalau dalam tradisi yang saya pahami terkait dengan hal ini ya di lingkungan mereka yang menggunakan tradisi dengan Ulambana Patra ini, makanan itu bukan untuk makhluk-makhluk itu, bukan. Dipersembahkan kepada Buddha. Dipersembahkan kepada Buddha. Artinya makanan itu bukan bentuk makanan saji gitu, bukan. Makanan itu nanti akan didermakan ke wihara. Nah, wihara akan pilih makan-makanan mana yang sekiranya bisa diberdayakan di situ, yang tidak dia tidak akan segera dibagikan. Maka kenapa ada kemudian dikatakan sembahyang rebutan dan sebagainya. Di sisi lain, kalau melihat cerita yang konteks, saya lupa dinastinya apa ketika itu di China, bahwa di sana kan nggak boleh pindah patah para biku. Jadi mereka memberikan dharma ke wihara, apa yang dibutuhkan di wihara, ada sayur-sayuran. Maka kalau Anda lihat dalam upacara ada di satu tempat itu ada sayur-sayurannya di sana gitu. Karena konteks untuk mengingat kejadian itu, sayur-sayur yang dibawa, makanan yang dibawa. Karena banyak ini di wihara, maka salah satu kepala wihara di situ menetapkan bahwa makanan ini dibagikan kembali kepada mereka yang membutuhkan. Gitu. Setelah itu dipersembahkan kepada sangga. Wihara akan membagikan itu kepada mereka yang membutuhkan. Nah ini tradisi ini yang berkembang kemudian. Gitu. Terus seperti itu. Cuma terjadi mispersepsi, saya mengatakan demikian, dengan keterbatasan karena mereka mengatakan Ulambana tapi tidak pernah membaca kitab Ulambana Patra. Tidak pernah membaca ini. Sehingga terjadi kekeliruan di sana. Sehingga terus berlanjut seperti itu. Maka ketika saya di hati ini, ketika kita melakukan satu bentuk persembahan kepada mendiang ini dengan pemikiran ini dimakan oleh para mendiang, saya akan sama saja mengajarkan tidak mencuri, saya mencuri malahan gitu loh. Tetapi saya arahkan Anda kepada apa? Makanan ini kita persembahkan sebagai bentuk penghormatan, kita persembahkan kepada Triratna. Lalu kebajikan ini yang kita limpahkan. Gitu. Bukan kepada para mendiang. Kalau saya mendorong ini, oh ini nanti untuk mendiang, makan, ya nanti dimakan oleh mereka. Saya memberi pemahaman demikian. Saya ini kan mengajarkan yang keliru. Sedangkan di sini jelas-jelas yang Arya Moggallana itu tidak mampu dan Buddha tidak menganjurkan ini dilakukan.
Sama saja saya, Anda jangan mencuri, saya malah mencuri, gitu. Saya malah mencuri, gitu loh. Ini kenapa saya mencoba untuk memberikan beberapa pemahaman-pemahaman ini dan mengkaji kembali Ulambana Patranya. Saya yakin Anda tidak pernah membaca ini meskipun Anda melakukan setiap tahun. Saya yakin jika tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Kekeliruan-kekeliruan seperti ini perlu kita benahi agar tidak lagi keliru. Jadi kalau umat Buddha dianggap menyembah berhala, nggak keliru. Karena inilah yang kemudian terjadi. Pandangan-pandangan seperti itu. Jadi kalau apa yang kita berikan ini dalam arti ini bentuk penghormatan dengan mempersembahkan apa yang kita miliki. Oke, sebagai simbol di sini makanan dan sebagainya, sebagai bentuk penghormatan kepada Triratna. Ini kan bentuk respek ini punya nilai bajik. Ini yang kita limpahkan, kebahagiaan ini yang kita limpahkan. Bukan ini kepada para mendiang, nggak makan mereka. Gitu. Nah kalau saya paksakan pandangan demikian, saya akan mengajarkan yang tidak baik. Saya bertolak belakang, sedangkan saya mengatasnamakan Dharma, Ulambana di sini. Tapi tidak saya melakukan itu. Sama saja saya mengunjurkan Anda, jangan mencuri. Tapi saya malah mencuri punya Anda. Nah, ini yang pelan-pelan kita benahi. Soal cara melakukannya mau dengan budaya apa, di sini tidak dituliskan. Jadi boleh pakai budaya apapun. Bahkan ini perkembangan berikutnya, Ulambana Patra ini hanya tersimpan di India, sudah tidak ada. Sudah tidak terjaga lagi di India. Ini hanya terjaga ada di dalam kitab Mandarin di Cina. Ini kitab Ulambana ini hanya ada di sana. Dan inilah yang menjadi dasar kenapa di sana melakukan bentuk bakti kepada para mendiang di tanggal 15 bulan 7 itu. Ini dasarnya. Ini dasarnya. Kok bukan Katina? Lain cerita. Kok bukan Katina ya gitu. Lain cerita. Ketika pertanyaannya kapan saya melakukan pelimpahan jasa yang baik, ini jawaban Buddha. Gitu. Nah, Katina, lalu kalau dalam tradisi Palitek, kenapa kok identik dengan persembahan jubah? Lain cerita yang dibahas. Gitu. Maka di perkembangan Buddhis yang memegang dasar Ulambana Patra sebagai pawarana, nggak ada persembahan jubah secara khusus, itu nggak ada. Ya persembahannya makanan untuk dilimpahkan kepada mendiang. Tapi dengan tradisi Palitek yang mengambil cerita setelah pawarana menerima jubah, mereka akan menggunakan persembahan jubah itu. Karena ketika itu ada serombongan biku yang mau ketemu Buddha, basah kuyup, kotor, compang-camping ketemu Buddha, lalu salah satu umat mengusulkan, boleh nggak derma jubah? Boleh, karena yang dibutuhkan jubah. Tidak tanya kapan pelimpahan jasa, tapi yang ditanyakan, boleh nggak mempersembahkan jubah? Boleh. Apakah boleh setiap pawarana ini setelah selesai wasa mempersembahkan jubah? Boleh. Gitu. Bahkan jubah itu kalau dulu karena dibuat dulu dan sebagainya gitu ya, dengan alat yang disebut katina, alatnya disebutnya, maka disebut itu sebagai perayaan katina karena jubahnya itu dibuat dengan alat yang disebut katina. Dan ada upacara katina. Gitu. Upacara katina itu hanya dilakukan oleh biku saja yang harus memenuhi beberapa syarat. Upacara katina itu penyerahan setelah Anda melakukan sanggadana jubah katina itu, ya. Nanti sangga ini akan menyerahkan jubah ini kepada biku yang ditunjuk untuk menerima ini. Ini yang disebut katina, upacara katina. Ini yang disebut upacara katina. Gitu. Nah, tetapi ini menjadi satu hal yang menarik, ya, menjadi magnet yang menarik, gitu sebenarnya, untuk mendorong mereka berbuat baik. Sehingga kalau pertanyaannya secara konteks, apakah harus jubah? Sedangkan menurut sejarah yang dulu,
itu jubah yang dibutuhkan. Kan jubah ketika itu karena basah kuyup dan sebagainya. Kontekstual tidak? Sangat konteks sekali. Yang dibutuhkan jubah. Pertanyaannya, kalau sekarang tidak butuh jubah, apakah harus jubah? Kan tidak. Ini masih menjadi kontroversi antara mereka yang lekat dengan sejarah, ya, yang masa lampau dengan yang membawa konteks. Ini masih kontroversi. Terjadi perdebatan. Saya dulu sangat oke pertahankan ini, gitu. Tapi begitu mengkaji lebih dalam lagi, oh iya ya, kontekstual harusnya. Karena yang mungkin waktu itu kalau yang dibutuhkan, waktu itu mungkin kalau datangnya itu siang hari, ya, Bantenya kelaparan, belum makan, saya yakin bukan jubah, ya, tumpeng mungkin ya, tumpeng boleh. Atau ketika itu Bantenya jubah masih bagus, tidak kotor, tidak compang camping gitu, gambarannya kan seperti itu. Tapi sakit mungkin ketika itu Bantenya. Saya yakin bukan jubah yang diberikan, obat-obatan. Obat-obatan. Yang mungkin kalau Katina yang dipersembahkan bukan jubah, obat-obatan pasti. Nah, pertanyaannya ketika akhir masa wasa para biku, kita ini mau berpegang lekat dengan masa lampau atau kontekstual? Caranya kan gitu, Bante. Ya itu kita masih melekat masalahnya. Caranya kan gitu, harus coba. Kalau nggak coba rasanya nggak enak. Ya itu masalahnya kita masih melekat. Kalau kita mau kontekstual, Katina tidak harus coba. Apa yang dibutuhkan oleh sangga di situ. Kalau kita mau kontekstual, apa yang dibutuhkan ketika itu oleh sangga, itu yang diberikan. Dan itulah yang akan diberikan kepada biku yang disepakati untuk menerima. Kita mestinya seperti itu kalau kita secara kontekstual. Tetapi untuk kembali, ini kan melawan arus gitu kan, melawan mereka yang lekat dengan sejarah. Ya nggak bisa frontal, pelan-pelan ya, pelan-pelan gitu, pelan-pelan. Agar apa? Jubahnya nggak, jubah yang diberikan juga bukan yang bisa dipakai lagi kan, gitu, numpuk nggak karu-karuan. Dipakai papaja juga nggak bisa. Makanya kenapa di sini kami akhirnya beli jubah yang memang bisa dipakai setiap Katina itu. Jubah Katina kita tetapkan yang bisa dipakai. Kenapa harus beli itu? Agar yang ada berikan bermanfaat. Kami pakai. Kalau tidak ya tidak dipakai. Tapi kalau nggak pegang jubah kan juga Anda nggak terima masalahnya. Kalau yang pegang jubah hanya satu, Anda nggak terima pasti. Ini persoalannya, gitu. Oh, di sana jubahnya cuma satu, Anda nggak terima pasti. Maunya semua ngasih jubah. Jubah yang dipakai karena jubah yang nggak, jubah yang diberikan karena juga jubah yang nggak bisa dipakai. Pakai papaja nggak bisa, kecil sekali, gitu. Dipakai nggak bisa. Akhirnya yang nganggur jubahnya, ya, buat spray paling kan gitu. Nah, ini hal yang kita harus pahami bersama, ya, harus pahami bersama. Termasuk terkait dengan Ulambana ini. Ya, apakah nggak boleh menggunakan penghitungan Imlek lalu ini kita melakukan pelimpahan jasa? Ya boleh saja, karena meskipun di dalam Ulambana Patra ini dikatakan bahwa waktu yang tepat itu adalah di saat hari Pawarana, maaf, hari ini bukan hari Pawarana, pelimpahan jasa juga boleh dilakukan kapanpun boleh dilakukan. Maka kalau hari ini kita melakukan pelimpahan jasa boleh. Kok bacanya parita, Bante? Emang di sini ditulis harus parita? Enggak. Enggak ada di sini tulis bahasanya harus parita, enggak ada. Bahasanya harus bahasa Mandarin, enggak ada. Karena yang dilakukan oleh Buddha, waktu Buddha menyampaikan ini bahkan bukan dengan bahasa Mandarin. Kalau yang menerima komunitas dari Sangsekerta itu saya yakin pakai bahasa Sangsekerta ketika itu yang diterima oleh mereka. Saya meyakini seperti itu. Meski ini nggak valid ya, karena ini kan saya nggak mengecek data apakah Buddha menyampaikannya ini dengan bahasa Sangsekerta atau tidak. Tapi kalau ini memang berakar diterima oleh mereka yang dari tradisi Sangsekerta,
Artinya bahwa ketika itu Buddha pasti menyampaikan sesuai dengan bahasa yang mereka dipahami, yaitu bahasa Sanskerta. Gitu. Jadi soal bahasa mesti kita abaikan. Yang penting nilai atau esensi dari Sanggadana untuk melimpahkan jasa, ini yang paling penting. Gitu. Dan sebagai bentuk bakti, ya kan, selain ini merupakan dorongan dalam secara ajaran, secara dharma, juga merupakan sebuah budaya yang ada dalam kesukuan Anda untuk menunjukkan bakti, gitu, menunjukkan bakti. Namun kita kembali, kalau Anda mengatasnamakan Ulambana Patra, yuk kita lakukan yang benar, gitu. Ayo kita lakukan yang benar, gitu. Yang benar kita lakukannya, agar ini saya katakan di awal tidak sia-sia yang kita lakukan, ya, tidak sia-sia yang kita. Ini yang perlu kita pahami. Kenapa kemudian Ulambana Patra saya ulang lagi. Kalau dalam tradisi yang Buddhis dari Tiongkok atau Taiwan memang diulangi dalam bahasa Mandarin. Gitu. Mereka pun melakukan ada Sanggadana juga. Baru akhir nanti sore itu ada pelimpahan jasa sorenya. Pelimpahan jasa sorenya itu baru mereka baca Amitocing untuk limpahan jasanya itu. Ini hal yang jadi ada proses merenungkan ini juga, membaca apa yang bentuk perenungan tentang bakti ini juga gitu. Lalu ada pengambilan perlindungan kembali, memurnikan perlindungan, baru Sanggadana begitu. Nah itu secara budaya, secara budaya. Nah, maka mau digunakan dengan budaya dan bahasa apapun, di sini Buddha tidak menyebutkan, maka sah-sah saja ini digunakan dalam bentuk budaya dan bahasa apapun. Kalau dikonversi ke dalam penghitungan misalkan kalender Jawa, ya boleh saja. Tahun depan saya wasanya nanti dengan penghitungan Jawa kan, pakai instruksi dari Sunan Agung kan, Sultan Agung gitu. Atau dengan penghitungan Saka yang dari Bali kan, ngambil bulan 7-nya. Tapi kan saya wasanya harus dengan penghitungan itu gitu. Nah ini kalau mau dikonversi ke tanggal yang konteks gitu ya, ke tanggal yang konteks. Kalau mau tidak ya kita bisa lakukan ini pelimpahan jasa bulan 7 karena ini juga sudah menjadi satu budaya dalam kesukuan ya, juga berdasarkan instruksi dari Buddha seperti ini dilakukannya. Oke. Walaupun ini bukan pawarana, nanti kita bisa lakukan di saat pawarananya ya nanti tanggal 29 kalau mau. Oktober. Itu ada pawarana baru sesuai dengan instruksi yang ada di Ulambana Patra. Gitu. Ya, karena dalam kajian lain ya boleh saja pelimpahan dilakukan kapanpun. Namun kalau mengatakan ketepatan dalam arti menyebutkan hari, Buddha hanya menyebutkan di saat pawarana ini saja. Memang. Saat pawarana. Yang lain melakukan secara konteks tadi saya katakan. Memang mereka melakukan wasa. Gitu. Jadi ini yang perlu kita pahami, tidak mengurangi nilai esensi dari perbuatan baik dan jasa yang Anda lakukan, tapi secara konteks kita perlu memahami dalam kajian teksnya itu seperti apa, sehingga kita akan lebih fleksibel dalam hal ini gitu, akan lebih fleksibel menata ini dengan baik, dengan indah, dengan motivasi yang baik untuk melakukan pelimpahan jasa ini. Dan ini yang perlu kita pahami, yang selalu saya ulang-ulang Ulambana Patra ini setiap peringatan seperti ini agar menjadi lebih paham, karena saya yakin Anda nggak pernah baca ini Ulambana Patra, saya yakin itu ngotot Ulambana seperti ini Bante, tapi nggak pernah baca kitabnya gitu. Ini nggak pernah baca kitabnya gitu. Nah ini kan yang perlu kita benahi. Ketika bentuk-bentuk budaya itu adalah budaya bajik yang apik, saya tidak akan pernah menolak itu. Mau dengan budaya dari manapun atau bahasa apapun. Tapi ketika itu hal yang tidak bajik, saya akan pelan-pelan untuk meluruskannya. Karena itu tanggung jawab saya gitu. Biar saya tidak menyuruh orang jangan mencuri, tapi saya mencuri gitu loh. Istilahnya, gambarannya seperti itu, analoginya gitu ya. Sehingga yuk kita lakukan ini dengan sukacita, dengan esensi kebajikan yang tepat, sehingga dengan cara dan budaya apapun yang kita lakukan, ini adalah bentuk pelimpahan jasa dan bakti kita kepada para leluhur, kepada para